Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga Alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, hamba Allah yang tertuliskan fil lauhim mahfuz menjadi hamba yang ahli sa'adah, ahli jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan agung, junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam hari ini tidak lain tidak bukan ini berkat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat tarbiyah didikannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak bisa mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak akan mungkin bisa mengenal Allah Ta'ala. Subhanallah. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Subhanallah. Kalau kita tidak mengenal para pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang senantiasa membawa panji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mau mengajarkan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ilmunya tidak sekedar teori tapi diamalkan. Kalau kita tidak mengenal orang-orang yang seperti ini, maka kita tidak akan mengenal Allah Ta'ala. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan carilah wasilah, carilah perantara yang bisa mendekatkanmu, yang bisa mengantarkanmu kepada Allah Ta'ala. Maka Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, yang mana perkumpulan ini di dalamnya menyebut asma Allah, mengingat tentang ilmu-ilmu Allah, bertakarrub ilallah. Subhanallah. Maka insya Allah semoga kita tergolong sebagai hamba Allah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam masalah agama. Subhanallah. Ataupun dalam hadis lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Kalau yang tadi itu rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah, kalau ini rawahu Muslim. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Karena seperti ini, Masya Allah, kita malam hari ini ngajinya random saja sudah. Subhanallah. Tapi semoga tetap ada manfaatnya. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sekali-kali Gusti Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah. Liya'budun, beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau dalam pemahaman ahli sufiyah, liya'budun dimaknai dengan liya'rifuni, memahami Allah, mengenal Allah.
Lalu kemudian kita diciptakan oleh Allah tidak ujug-ujug langsung paham Gusti Allah, betul tidak? Tidak ujug-ujug langsung mengerti bagaimana ibadah kepada Allah. Sedangkan hikmah daripada kita diadakan oleh Allah ini liya'budun, maka artinya oleh para mufassir ayat ini ditafsirkan bahwa sekali-kali Gusti Allah Ta'ala tidak menciptakan kita melainkan agar kita mau senantiasa belajar, menuntut ilmu, mengaji ilmu, memahami ilmu-ilmu Allah. Karena dengan ilmu ini akan mengantarkan kita tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita untuk mengenal Allah Sang Rabbul Alamin. Bahkan dengan ilmu ini kita tidak hanya diberikan suatu pengetahuan tentang ukhrawiyah saja, pun demikian tentang bab duniawiyah. Oleh karena itu dalam riwayat lain ada yang menyebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat juga harus dengan ilmu. Siapa yang ingin kedua-duanya maka harus dengan ilmu. Oleh karena itu wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, bacalah. Subhanallah. Mengapa dari sekian banyak firman Allah Ta'ala yang ribuan ayat itu, subhanallah, Allah pilihkan satu ayat yang menjadikan panduan, yang menjadikan patokan, yang menjadikan pondasi awal daripada wahyu yang Allah turunkan kepada kekasih terbaiknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti pada penurunan awal ayat ini mengandung hikmah yang luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan Allah Ta'ala, dengan nama Allah yang maha menciptakan. Maka di sini subhanallah, masya Allah, masya Allah, karena dalam kehidupan ini kita perlu membaca itu ibu-ibu punten, bukan melulu membaca tulisan pengetahuan yang ada di buku, bukan hanya itu. Oleh karena itu dalam ayat lain Gusti Allah Ta'ala juga berfirman, qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Perhatikanlah, lihatlah apa-apa yang Allah turunkan di langit dan di bumi. Tafakkur kita terkait kejadian yang ada di semesta ini, baik maupun buruknya. Pemahaman kita yang berusaha mengambil ibrah, mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Oh, yang akhlaknya buruk seperti ini nantinya. Oh, yang akhlaknya baik seperti ini nantinya. Oh, yang taat seperti ini. Oh, yang maksiat seperti ini. Kalau kita sabar nanti seperti ini. Kalau kita tidak sabar nanti seperti ini. Semua itu merupakan bagian daripada Iqra, membaca. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Karena dalam kehidupan ini kita perlu berpikir. Lah, pola pikir yang kita asah, yang kita arahkan kepada hal-hal positif yang bisa menjauhkan kita dari hal-hal negatif, itu juga bagian dari praktek Iqra. Praktek daripada kita menaati perintah Allah yang maknanya baca. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Oleh karena itu tidak heran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, dalam mencari ilmu ini tidak terlepas dari yang namanya membaca, berpikir, merenung, meresapi, memahami, betul tidak? Itu bagian daripada Iqra,
Maka kata Allah Ta'ala, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka insya Allah kita purun linggih sarang-sarang teng majlis ilmu seperti malam hari ini. Kita bersedia duduk bareng-bareng, menyiapkan waktu, menfokuskan pikiran kita, menyiapkan hati untuk bisa menerima ilmu Allah Ta'ala, mengaji ilmu. Ini alamatun, tanda dari Allah Ta'ala bahwa kita adalah hamba Allah yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dan kita adalah hamba Allah yang sedang Allah tunjukkan kepada jalan surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah istiqomahkan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Maka dengan hadirnya kita di majlis ilmu seperti ini tidak hanya kita beribadah kepada Allah, tapi kita juga sedang memproklamirkan bahwa kita telah memerangi yang namanya kebodohan. Subhanallah. Kalau kita jeli, kalau kita teliti terkait firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, ataupun terkait sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menganjurkan, menyemangati kita dalam mengaji, dalam memahami ilmu. Maka kalau kita bisa mempraktekannya, maka kita sedang memerangi kebodohan yang akan hingga pada diri kita. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana kita mengerti itu kebaikan kalau kita tidak mengerti apa saja yang dimaksud dengan kebaikan itu? Bagaimana kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah kalau kita tidak mengerti apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Sedangkan dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di sisi Allah di antara hamba-hamba Allah semuanya adalah yang paling takwa. Dan definisi takwa adalah fi'lul awamil wa tarkun nawahi. Definisi takwa itu apa? Kita bisa mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, bisa menjauhi apa-apa yang Allah larang. Lah, bagaimana kita bisa mempraktekkan itu kalau kita tidak mengerti apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah larang? Maka ini subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah adanya perkumpulan seperti ini. Insya Allah ini perkumpulan yang Allah senangi, perkumpulan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai. Dan dengan perkumpulan seperti ini kita juga telah bisa subhanallah mewujudkan harapan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah dalam salat kita. Setiap salat kita selalu doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada ayat Allah yang senantiasa kita baca, yang kalau kita nggak baca nggak sah salat kita. Baca Fatihah, yang mana dalam Fatihah itu ada ayat yang begitu indah, bahwasanya subhanallah kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memohon petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk agar ditunjukkan jalan yang lurus, al-mustaqim, jalan yang Allah ridhoi. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yang telah Allah ridhoi. Bukan orang-orang yang telah Allah murkai, bukan orang-orang yang telah subhanallah sesat. Ini subhanallah artinya subhanallah ketika kita doa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita agar ingin ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus, jalan orang-orang saleh.
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ini jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu. Subhanallah, bagaimana caranya? Yuk kita mendekat dengan orang-orang yang subhanallah berkriteria seperti itu. Subhanallah, dengan husnudzon kita tidak mengerti hakikat mana yang paling baik. Subhanallah, tapi kita berhusnudzon dan kita menggunakan akal sehat kita. Oh, ini yang kiranya sesuai dengan uswatun hasanah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti itu. Makanya dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Masya Allah, perintahnya banyak sekali terkait agar kita itu bisa berteman, bisa bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sahih, orang-orang yang jujur. Kenapa? Kita akan terbawa-bawa dengan kebaikan mereka. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka ketika kita berkumpul seperti ini, ibu-ibu, kita juga subhanallah berharap ya, semoga Allah mewujudkan bahwa kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kita tidak merasa diri kita baik, tidak, tapi kita berharap dengan kebaikan Allah, berharap dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang baik itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Karena seperti ini ibu-ibu ya, kalau kata sahibul hikam Imam Ibnu Athaillah Sakandari berkata seperti ini, rubbama kunta musian fa'araka al-ihsana minka sahbatuka man huwa aswa'u halan minka. Boleh jadi perbuatan burukmu tampak baik di matamu karena persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk daripada dirimu. Terkadang kita telah berbuat salah, namun kita tidak merasa kesalahan yang telah kita perbuat ini. Kenapa? Di antara salah satunya karena perkumpulan kita bukan perkumpulan yang baik. Subhanallah, perkumpulan kita perkumpulan yang keliru. Maka kekeliruan yang ada pada diri kita, kita tidak bisa melihat itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Mohon maaf misal seperti ini. Subhanallah, ma'adallah, semoga kita semua dijaga oleh Allah, dijauhkan dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Ada suatu perkumpulan subhanallah, di mana di situ subhanallah ada minuman keras, ada perjudian, ada na'udzubillah perzinahan umpama di suatu tempat. Subhanallah, sudah salah ini si A ini, sudah minum minuman keras umpama, subhanallah. Kadang dia tidak merasakan salah atau menganggap enteng kesalahan itu. Kenapa? Karena lingkungannya yang keliru, yang salah itu. Dia beranggapan seperti ini, saya mah mending baru minum minuman keras, dia itu gonta-ganti pasangan. Jadi patokannya seperti itu. Wah, saya mah mending baru judi, dia tuh sudah korupsi, mencuri, mengambil hak orang lain. Nah itu karena pergumulan yang kurang baik, maka terkadang seringkali kejelekan yang ada pada diri seseorang itu tidak dirasa karena perkumpulannya seperti itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mohon maaf sekali seperti ini umpama pengajiannya. Alhamdulillah, semoga Allah istiqomahkan dan semoga ini menjadi tanda cinta Allah kepada kita semua. Subhanallah. Yang kita bahas ya Al-Quran, makna-makna Quran. Yang kita bahas sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang berani umpama di sini punten bahwa sesuatu yang haram umpama minum-minuman keras. Enggak ada yang berani, betul tidak? Subhanallah. Ataupun yang lainnya, karena seperti itu tolak ukurnya, cerminannya seperti itu. Maka betul sekali yang dikatakan oleh
Imam Ibnu Athaillah Sakandari, rubbama kunta musian fa'araka al-ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Boleh jadi perbuatan burukmu tampak baik di matamu karena persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk daripada dirimu. Wah, mending saya, dia mah sudah begini-begini. Mending saya, dia mah sudah begitu-begitulah, itu tolak ukurnya sudah jelek. Maka kejelekan yang ada pada diri tidak bisa terukur ini. Oleh karena itu penting sekali kita memperhatikan siapa teman duduk kita. Penting sekali agar kita memperhatikan bagaimana circle pertemanan kita, bagaimana persahabatan kita. Ini penting sekali. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Mathalul jalisis salihi wal jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan tukang besi. Fahamilul miski imma an yuhzika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Penjual minyak wangi ya ada kalanya memberimu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimalnya kalau enggak beli, engkau dapat mencium aroma wangi dari minyak wangi itu, dari penjual itu. Misal kita masuk toko minyak wangi, baru masuk saja, belum pakai minyak wanginya, tapi sudah seperti badan kita itu wangi, sejuk, betul tidak? Tapi punten, coba kita masuk ke tempat pembuangan sampah, sudah mandi sebersih apapun wangi, Masya Allah, pas masuk ke tempat pembuangan sampah yang tercium apa? Aroma busuknya itu, Masya Allah. Makanya kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nafakhul kiri imma an yahriqa thiyabaka aw an tajida rihan khabithatan, rawahul Bukhari wa Muslim. Subhanallah, adapun berteman dengan tukang besi, punten ini gambaran berteman dengan orang yang subhanallah tercela dan lain sebagainya. Jika engkau tidak mendapati badan ataupun pakaianmu yang hangus terbakar, minimalnya engkau mendapat darinya bau yang tidak sedap, bau yang menyengat ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu sang babul ilmi Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata seperti ini, alika bimuqaranati dzil aqli wad din fa innahu khairul ashab. Seyogyanya kamu selalu menyertai orang-orang yang berakal sehat dan beragama, karena orang yang ingin agamanya baik, ya akal sehatnya harus baik. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana kita bisa mencerna agama, memahami agama dengan baik kalau akal kita tidak sehat? Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Fa innahu khairul ashab, sungguh dialah teman terbaik maka ini. Subhanallah. Ataupun yang dikatakan oleh sahibul hikam, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluh. Janganlah kau bersahabat dengan orang-orang yang perilakunya, ucapannya tidak menjadikanmu lebih baik. Engkau tidak bisa mengambil sisi positif dari sesuatu yang ada, tidak menjadikanmu berkembang menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi. Subhanallah. Dalam hal ini punten Mbak Pondok, ibu-ibu, bukan berarti kita tidak boleh berteman umpama dengan jangan berteman dengan si itu tukang ini, umpama tukang ini, tidak seperti itu ya. Silahkan kita berteman kepada siapapun, dengan siapapun kita merangkul. Justru kita yang diberikan oleh Allah pemahaman agama, kita yang oleh Allah Ta'ala, Masya Allah, semoga kita termasuk ya golongan orang yang Allah berikan agama, kemudian akhlakul karimah. Subhanallah, justru kita harus merangkul orang-orang yang mungkin dianggap menurut pandangan agama itu jauh dari agama.
harus merangkul. Subhanallah, karena kalau bukan kita, siapa yang akan mau merangkul mereka? Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi yang dimaksudkan oleh kalam Sahibul Hikam ini bahwa kita jangan bersahabat dengan orang-orang yang, mohon maaf, yang tingkah lakunya, perilakunya tidak bisa menjadikan diri kita lebih baik, tidak menjadikan kita lebih ingat Allah. Itu jangan kita jadikan imam. Jangan kita jadikan panutan orang-orang yang perilakunya, ucapannya, tindakannya tidak mencerminkan nilai-nilai agama Allah Ta'ala ini, karena kita yang akan rugi nantinya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, seperti itu. Tapi kepada siapapun kita harus berteman, merangkul. Dan pandangan kita mungkin kepada orang-orang yang secara umumnya mungkin kurang baik, kurang taat dalam hal agama, berpandanglah husnudzon, mengedepankan rahmah, mengedepankan ulas asih. Ketika mengedepankan rahmah dan ulas asih, yang ada adalah apa? Senandung doa, doa baik yang kita panjatkan kepada mereka itu. Ya Allah, semoga diberikan hidayah. Ya Allah, semoga diberikan taufik, mengajak mereka dengan kebaikan secara santun. Ini subhanallah. Tapi kalau hati kita yang kita anggap kita punya ilmu, kita taat, kita solih, tapi pandangan kita justru mudah menjas orang itu buruk, mudah mengklaim orang itu jelek, mudah menganggap, menyepelekan orang-orang yang mungkin di bawah kita kedudukannya, baik itu perihal materi maupun apapun itu. Subhanallah. Maka ini hati-hati, ilmunya perlu diperbarui lagi. Karena kalau betul-betul paham ilmu, betul-betul solih, maka yang ada pada dirinya akan berilmu, akan solih pula. Subhanallah. Dia akan mudah memaafkan orang yang bersalah. Dia akan mudah mendoakan orang-orang yang mungkin subhanallah belum baik. Tidak mudah merendahkan orang lain. Ini akan merangkul, mau duduk bersama ini. Subhanallah. Ini saya dikisahkan oleh guru Walid Muhammad Husain Nawawi. Beliau pernah menceritakan sosok ini, Kang Ayibmu jaga satru. Subhanallah. Kang Ayibmu al-maghfurlah, Kang Ayibmu jaga satru. Itu beliau terkenal zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang solih, orang berilmu. Subhanallah. Setiap malam itu beliau berdakwah. Masya Allah. Suatu waktu ketika beliau pulang dari berdakwah, subhanallah, beliau menjumpai orang yang sedang mabuk-mabukan. Subhanallah, sedang mabuk-mabukan. Maka orang yang mabukkan mungkin gak terkontrol ya perilakunya, karena kan akalnya subhanallah tertutup. Subhanallah. Namun pagi-paginya itu orang mabuk itu terheran-heran. Subhanallah, kok ini ada sorban di pundak saya, ada imamah di pundak saya, padahal semalam saya mabuk-mabukan, ini siapa? Subhanallah. Maka orang yang melihatnya itu sorbannya Kang Ayibmu. Subhanallah, itu imamahnya Kang Ayibmu. Maka si pemabuk ini, Masya Allah, dengan barokahnya akhlakul karimah seperti itu, dengan barokahnya ulas asih seperti itu, maka malah pemabuk ini merasa seperti ini. Ya Allah, saya orang jelek, orang kotor, saya suka mabuk-mabukan. Masya Allah, semalam berjumpa dengan orang solih, tapi beliau tidak menghardik saya, tidak mencela perbuatan saya, tidak langsung, ih kamu orang kotor, kamu orang jelek, kamu orang yang melanggar hukum Allah. Tidak seperti itu. Justru beliau memberikan imamahnya, sorbannya. Subhanallah. Maka dengan barokahnya akhlakul karimah ini bagian daripada akhlakul karimah. Insya Allah, kalau orang ilmunya belum darah daging gak akan mungkin bisa seperti itu. Subhanallah. Justru pemabuk ini datang kepada Kang Ayibmu ini, Masya Allah.
pengen dituntun taubatnya, pengen dituntun benernya. Subhanallah, gara-gara apa? Akhlakul karimah. Subhanallah, yang dirasakan oleh pemabuk ini, ya Allah, Kang Ibu ini orang solih, orang alim, ini saya orang seperti ini, tapi kok ketika saya melihat saya seperti ini gak langsung dicela, gak langsung diklaim buruk, malah diberikan hadiah ini. Maka ini diantara akhlakul karimah. Kalau kita pingin, subhanallah, merangkul orang-orang yang mungkin secara umumnya jauh dari agama, maka tonjolkan dulu akhlakul karimah. Bagaimana ya seseorang itu mengharap agar orang itu ikut dengan kita, ikut dengan kebaikan. Sebelum itu kita caci dulu, kamu orang buruk, kamu orang jelek, kamu orang tercela. Ya tersinggung dulu ini orangnya, betul tidak? Setelah itu kita mengharap ayo taubat, ya susah. Subhanallah, mentok ini. Masya Allah, wis merengkel dikit hati wong gune. Sakit hati, Masya Allah. Jadi apa? Kedepankan rahmah, kedepankan rahmah. Makanya kalau kita baca sirah Nabi, sejarah baginda Nabi SAW, itu orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam itu apa? Karena melihat akhlaknya Kanjeng Nabi SAW, budi pekerti yang begitu luhurnya Kanjeng Nabi SAW. Sallu ala Nabi Muhammad ini, Masya Allah. Lalu kemudian saya teringat kisah daripada Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Subhanallah, saya sudah tuliskan ini di buku Dimensi Sufistik ya. Masya Allah, dimensi sufistik itu ada, subhanallah, kisah di mana bahwa jadi siapa yang tidak kenal Habib Lutfi bin Yahya itu, Masya Allah, ketua Thariqah Sufi sedunia. Masya Allah, beliau difitnah, dicaci maki, sudah terserah saja. Masya Allah, beliau fokus dengan visi misinya, dakwahnya yang rahmatan lil alamin. Masya Allah, di majlisnya itu ibu-ibu, subhanallah, kalau ada acara pengajian itu Masya Allah ribuan orang, puluhan ribu orang, subhanallah, penuh. Namun di satu waktu ini, Masya Allah, di majlisnya di depannya ada warung, subhanallah, dan warung itu dipenuhi dengan pemuda-pemuda. Punten ibu, pemuda-pemuda itu di depannya sandingnya itu minum-minuman keras, kartu perjudian. Masya Allah, ini subhanallah, padahal depannya majlis besar itu. Masya Allah, siapa yang gak kenal dengan Habib Lutfi bin Yahya? Kalau toh langsung, Masya Allah, itu menyuruh, umpama polisi menyuruh aparat keamanan, langsung diusir itu, betul tidak? Langsung sudah sekali kita langsung habis semuanya. Tidak, ketika ada kabar ya Habib, itu di depan majlis ada pemuda-pemuda yang suka mabuk-mabukan, subhanallah, suka berjudi. Masya Allah, gak langsung menyuruh ini, langsung ditutup tempatnya, langsung dibasmi dan lain sebagainya. Datangi itu oleh Habib Lutfi, didatangi. Masya Allah, ini saya kisahnya dari abdi dalamnya beliau ketika saya menulis tesis Dimensi Sufistik itu. Saya akan survei, Masya Allah, subhanallah, wawancara dengan diantaranya abdi beliau, keluarga beliau ada, subhanallah. Itu dikisahkan bahwa didatangi itu, Masya Allah. Pas didatangi itu, Masya Allah, gak langsung, ini haram, ini dilarang, ini gak bener, gak menghormati majlis ilmu. Depannya majlis bener, kanzus sholawat, subhanallah, gak lagi enak-enak minum ya, bahasa situ itu ngombe gitu, Masya Allah, subhanallah, sambil main kartu perjudian itu beliau ikut duduk, gak langsung, gak boleh nang, ini gak boleh, minum keras itu gak boleh, gak langsung begitu, langsung, ini kamu namanya siapa, rumahnya di mana, kesibukannya apa, nggak ada, nanya perihal agama nggak ada, subhanallah, kesibukannya apa nang, kok nongkrong jam wayam ini, boten kerja nopo, subhanallah, ditakoni, tang ledin niku, heart to heart ya, dari hati ke hati, subhanallah, tapi nggak ada itu sama sekali mengklaim ini buruk, langsung menjas ini buruk, nggak ada. Dengerin dulu keluh kesah mereka, ya Habib, saya ini stres, ternyata saya di PHK kerjanya, ya Habib, satu saya stres ini,
saya ada masalah dengan rumah tangga ini sama. Pokoknya di antaranya itu orang-orang yang bermasalah semua yang kumpul di situ. Pelampiasan mereka dengan minum-minuman keras, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Tapi semoga Allah berikan kita semua hidayah ya. Tapi masya Allah, Habib nggak langsung, ya jangan seperti ini, enggak. Ya wis, kamu keluhannya apa? Ini, ya sudah. Kamu tak kasih kerjaannya. Saya itu setiap malam Jumat ada pengajian. Kekurangan keamanan, masya Allah. Purun boten terus keamanan, masya Allah. Ini tukang mabuk, tukang judi, masya Allah. Caranya dakwahnya supaya dia mau ngaji, supaya dia mau benar itu nggak langsung ayo ngaji enggak. Ya wis ayo, kamu bantu saya ya, bahasanya seperti itu. Jadi orang-orang itu muda itu nggak merasa mereka itu tersisihkan, nggak merasa mereka itu terbojokkan, enggak, subhanallah. Ya sudah, kamu ikut bantu saya ya. Ayo bantu saya, kamu jaga keamanan ini. Subhanallah, itu saya ada warung. Yang kalau warung ini, subhanallah, ini lumayan ini jajannya. Masa kamu ngisi jualan esnya ini, masya Allah. Dirangkulnya seperti itu ibu-ibu, masya Allah. Lama kelamaan berjalannya waktu, yang tadinya suka minum berhenti minum, yang malu. Masya Allah, saya sekarang sudah diamani jadi pengaman pengajian. Masa sambil minum-minuman malu sendiri itu, mikir sendiri. Masya Allah, saya tadinya suka perjudian supaya cepat dapat uang banyak. Ini saya sudah diamani Habib jaga warungnya, masya Allah. Jadi terpesona dulu dengan akhlak-akhlak orang soleh. Lama kelamaan berhenti itu kemaksiatannya ini. Lah ini akhlak yang ditonjolkan oleh para guru-guru kita seperti itu. Nggak langsung ini kamu buruk, kamu tercela, subhanallah, nggak langsung diputus, subhanallah. Ini nggak boleh, ini nggak baik, subhanallah. Dirangkul dulu ini, masya Allah, subhanallah. Ini caranya. Jadi lama kelamaan mereka mikir, subhanallah, iya. Jadi taubatnya, jadi benernya ini loh. Lah ini kalau kita memahami la tashab man la yunhiduka halu wa la yadulluka 'ala al-maqali, kita enggak benar-benar mutlak enggak boleh berteman dengan orang yang masya Allah jauh daripada agama. Nanti ini seperti apa? Padahal orang-orang yang sholih, orang-orang yang betul-betul berilmu merangkul ini, merangkul, subhanallah. Yang enggak boleh itu yang jadikan kita panutan. Kita nggak boleh memilih sembarang panutan, memilih sembarang sahabat lah, subhanallah. Karena sahabat ini lebih daripada teman, sangat dekat, akan mempengaruhi pola pikir, tindakan, keseharian ini, subhanallah. Masya Allah, masya Allah ini ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Maka inilah makna doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oleh karenanya itu ya, kata Syekh Syamsuddin At-Tabarizi ini guru dari Maulana Ar-Rumi, subhanallah. Kata Syekh Syamsuddin, jalis jamil rahi asa an tusibaka adwa min jamalih. Temanilah pemilik roh yang indah, semoga kau ketularan keindahannya ini, subhanallah. Inilah interpretasi daripada wa kunu ma'as sholihin, bersamalah dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang sholih. La ilaha illallah, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah menggubah syair indahnya yang menyentuh hati, uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang solih meskipun aku bukan termasuk di antara mereka. Ini bentuk daripada ketawaduan, kerendahan hati dari Imam Syafi'i. Ini kekasih Allah, ahli ilmu. Lah begitulah gambarannya. Kalau ilmu benar-benar menyerap dalam hati, ketakwaan benar-benar menyerap dalam jiwa, maka yang lahir itu apa? Akhlakul karimah.
Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang salih meskipun aku bukan termasuk di antara mereka. Semoga bersama mereka aku bisa mendapatkan syafaatnya kelak. Kenapa penting mencintai orang-orang salih, orang-orang baik meskipun kita belum bisa seperti mereka? Ini syair juga memberikan optimisme, memberikan rasa percaya diri kepada kita yang awam ini, kita yang belum salih ini. Agar apa? Kita belum salih gak apa-apa, yang penting kita punya dulu cinta, seneng, remen, dumateng orang-orang salih. Subhanallah. Misal seperti ini, Bibi, kita ngefans dengan artis siapa umpama. Saya sering contohkan pemain sepak bola, kita seneng banget dengan pemain sepak bola si A umpama. Maka tanpa disadari secara otomatis kita akan sebisa mungkin berperilaku atau mencontoh atau memiliki, ada hasrat keinginan memiliki hal-hal yang dimiliki oleh pemain sepak bola itu. Sepatunya pengen disama-samakan meskipun KW, bajunya, kalau kita punya adik lelaki rambutnya disama-samakan itu. Subhanallah, betul tidak? Jadi orang yang ngefans itu dengan sendirinya akan mengikuti sosok yang difans itu. Lah, kalau kita ngefansnya, senengnya dengan orang-orang salih, dengan sendirinya diri kita akan terbawa dengan apa-apa yang disukai oleh orang salih itu. Subhanallah. Maka penting sekali uhibbus sholihin, mencintai para orang salih itu. Oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cinta. Maka mari mulai hari ini pikirkanlah, kita ingin dikumpulkan bersama siapa? Subhanallah, siapa orang yang layak kita cinta? Karena ini subhanallah, anta ma'a man ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cinta. Karena kalau cinta ini begitu dalam, subhanallah, dia akan bisa meniru, mencontoh, berusaha setidaknya akan mencontoh siapa yang dia sangat cinta itu. Subhanallah. Maka kalau kita ada cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dimudahkan sekali oleh Allah untuk bisa beruswatun hasanah, mengikuti suri tauladannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Waqad fazal muttaqun, waqad fazal muttaqun, sampai ibu-ibu ya, karena Allah begitu memuliakan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh taat kepadanya, mau bersungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Masya Allah, kita boleh berwasilah dengan orang-orang yang seperti itu. Subhanallah. Ada salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Subhanallah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menunaikan salat, yakni menuju masjid, atau keluar dari rumahnya menuju tempat-tempat yang di dalamnya disebutkan ilmu Allah, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamshaya fa inni lam akhruj ashran wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, siapa yang baca doa itu, maka kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala
menurunkan 70.000 malaikat untuk memintakan ampunan baginya, dan Allah akan selalu mengawasinya sampai ia telah selesai mengerjakan ibadahnya di tempat itu. Kalau dalam hadis ini mengerjakan sholatnya, subhanallah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Tabarani, Imam Baihaqi, subhanallah. Lah ini ibu-ibu, kalau kita umpama ibu-ibu punya anak laki-laki, subhanallah, atau kepada suami kalau pingin ke masjid, ini diperintahkan baca ini. Atau kita kepingin menghadiri majlis ilmu, dibaca ini doa, subhanallah. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamshaya fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masya Allah, gak seberapa bacaannya, tapi kalau kita jalankan 70.000 malaikat memintakan ampunan untuk kita di hadapan Allah. Ini Masya Allah, jangan sampai tinggal ini. Ini saya sudah tuliskan di buku Keluhuran Islam ya Mbak ya, ada di halaman 107. Mbak Pondok tinggal baca ini. Nanti ibu-ibu kalau yang belum ada nanti insya Allah dituliskan nanti insya Allah dibagikan ya. Karena ini sayang sekali, ini kalau kita pengen menghadiri majlis ilmu atau kita kepingin ke masjid, ini Masya Allah jangan sampai lupa ini. Masya Allah, subhanallah. Kita kadang datang ke orang alim, tolong doakan saya, betul tidak? Kita datang kepada orang tua, doakan saya. Ini ada jaminan, kata Kanjeng Nabi, 70.000 malaikat mendoakan kita agar kita diampuni oleh Allah. Sedangkan tidak ada nikmat teragung melebihi nikmatnya ampunan Allah. Karena surga yang begitu hebat, begitu luar biasa, tidak akan kita raih sebelum kita meraih terlebih dahulu ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ini kata Quran, bersegeralah kamu mencari ampunan Allah, minta ampunan Allah. Setelah kamu dapatkan itu baru disodorkan wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lah ini ada jaminan, kita baca ini enggak ada 1 menit. Subhanallah. Masya Allah, kita ajarkan anak-anak kita, cucu-cucu, ibu-ibu, subhanallah, kalau pengen berangkat sekolah, kan niatnya baik itu, menghadiri majlis-majlis ngaji umpama, subhanallah, ini ke masjid kita baca, Masya Allah. Tapi isyaratnya adalah apa? Ini doanya seperti ini, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika, subhanallah, wa bihaqqi mamsyaya, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dengan kemuliaan semua orang yang memohon kepadamu. Maka ini ada wasilah, kita mohon kepada Allah dengan wasilahnya orang-orang salih. Orang yang mohon kepada Allah ini ibaratnya orang-orang yang salih, orang-orang yang taat ini. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, subhanallah. Lah ini ada hadis lagi, ini berkaitannya subhanallah dengan betapa pentingnya kita memperhatikan siapa teman duduk kita, teman karib kita, siapa panutan kita, siapa guru kita. Ini kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung pada kondisi agama teman karibnya. Subhanallah. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian, karena ini mempengaruhi. Lingkungan itu mempengaruhi. Subhanallah, circle pertemanan itu mempengaruhi. Silahkan kita berteman dengan
siapapun, kita rangkul siapapun itu, kita pandang dengan pandangan Masya Allah husnudzon kepada siapapun itu, tapi untuk kita jadikan panutan, sahabat dekat, maka kita harus pilih. Karena ini mau tidak mau akan mempengaruhi nantinya cara pandang kita, pola pikir kita, kehidupan kita. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sebegitu pentingnya, memang penting sekali. Subhanallah. Dan kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada ya, saya itu lupa redaksinya, tapi Kanjeng Nabi seperti ini: janganlah kalian mau berteman dengan orang-orang yang ketika melihat kelebihan diri kalian, melihat kebaikan yang ada pada diri kalian, mereka menutupi itu. Tapi ketika mereka melihat keburukan kalian, mereka umbar. Jangan mau berteman dengan orang yang seperti ini. Kata Kanjeng Nabi, aku berlindung kepada Allah dari teman-teman yang seperti ini. Masya Allah. Kanjeng Nabi doa seperti ini. Subhanallah. Kanjeng Nabi sosok yang Masya Allah, yang apa namanya ya, maksum. Subhanallah. Masya Allah. Doa seperti itu menandakan begitu pentingnya. Subhanallah. Ya Allah, lindungi aku dari memiliki teman yang ketika dia melihat kebaikanku, dia menutupinya. Tapi ketika dia melihat kekuranganku, dia umbar. Pegel dua teman kamu ini. Batuk hati, Masya Allah. Subhanallah. Kalau zaman sekarangnya toksik gitu, subhanallah, tinggalkan itu. Masya Allah, tinggalkan yang seperti itu. Masya Allah. Karena pertemanan yang seperti itu tidak terlepas dari iri, dengki. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Meskipun ya kita dalam bermasyarakat mesti tidak melulu semua orang itu suka dengan kita. Betul tidak Mbak? Subhanallah. Betul tidak ibu-ibu? Boten mesti semuanya itu demen, seneng, wonten mawon kang mengkel, wonten mawon kang hasud, wonten mawon. Subhanallah. Tapi itulah kehidupan. Gak apa-apa buat rame-rame. Subhanallah. Yang penting kita bisa mengendalikan hati kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Betul tidak? Tapi kita bisa mengendalikan hati kita, bisa mengontrol pikiran kita. Subhanallah. Kita dipuji oleh orang, disukai oleh orang, alhamdulillah. Kita umpama dicela oleh orang, tidak disenangi oleh orang, alhamdulillah. Meskipun berat, alhamdulillah ya, tapi alhamdulillah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kita fokus dengan kehidupan diri kita yang bisa membangkitkan gairah, semangat, kebaikan-kebaikan yang bisa kita hadirkan. Kita fokus mengembangkan diri. Adapun orang-orang lain, ada yang A, yang B, yang C, yang D, mengarah kepada hal-hal negatif, biarkan saja. Subhanallah. Tinggalkan yang seperti itu. Kata Quran, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berilah maaf. Subhanallah. Dan perintahkan hal yang baik. Wa a'rid 'anil jahilin, dan tinggalkan orang-orang yang jahil. Orang jahil ini bukan orang yang bodoh, ibu-ibu. Terkadang jahil ini subhanallah dia ngerti, dia cerdas, tapi kecerdasannya sebatas teori yang hanya pada apa? Intelektualnya saja, tapi tidak masuk ke dalam spiritualnya. Subhanallah. Wa a'rid 'anil jahilin, ini orang yang merasa selalu benar sendiri, gak bisa dibilangin, gak bisa diberi masukan.
Memberi masukan oke, tapi ketika diberi masukan loh, susah ini, subhanallah. Maunya kita menasehati saja, dinasehati langsung kita kerek-kerek ngambek. Gak bisa seperti ini, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Wa'arid, yang begitu-begitu kata Quran, sudah tinggalkan saja. Subhanallah, wa'arid anil jahilin. Kita fokus dalam pengembangan hal-hal positif yang bisa kita kembangkan. Kita berusaha menjadi orang yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Ini subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Kita seorang santri tugasnya apa? Ngaji, belajar, bertata krama. Masya Allah, kita berdoa terus, fokus sudah. Subhanallah, ada hal-hal yang menjadikan kita itu Masya Allah terhambat umpama, kita harus lawan itu. Subhanallah. Ataupun ibu-ibu apapun ya di luar sana, mungkin masalahnya lebih kompleks lagi. Masya Allah, ada saja, ya sudah. Hal-hal yang menjadikan kita bangkit, kita ambil. Apa itu kata Quran? Subhanallah, hal-hal yang menjadikan kita terpuruk, sudah kita hindari, kita jauhi. Kita mengambil nasihat-nasihat yang baik, yang bersifat objektif, tapi cemooh-cemoohan, celaan-celaan, ataupun klaim-klaim yang buruk yang menjadikan kita terpuruk, rungsep, sumpah, a'rid, tinggalkan itu. Masya Allah, nakumil ngomong seenak, prakteknya enggih. Ada teh oli surga niku ya kudu perjuangan. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ini sifatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan bagi siapapun yang memilikinya al jannah. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Terkadang itu ya Mbak Pondoknya, ibu-ibu ini nggak apa-apa ya ibu-ibu ya, sekarang ngajinya random saja, yang penting semoga sepatah dua patah kalimah ada manfaatnya, ada yang diingatlah. Subhanallah, subhanallah. Terkadang ya yang membuat kita itu sumpah, subhanallah, yang membuat kita itu jenuh dengan orang-orang karena kita terlalu menganggap penting orang-orang itu. Kita dikatakan umpama A, B, C, D, hal-hal yang negatif yang membuat kita down, terpuruk, melemah. Ya nggak apa-apa, watak manusiawi, kepikiran wajar, ada sumpek-sumpeknya wajar. Tapi kalau kita terlalu memikirkan, subhanallah, omongan manusia yang kadang bisa A, kadang bisa B, malamnya A, tiba-tiba sorenya Z, bisa saja itu. Subhanallah, kita akan susah hidupnya. Subhanallah, maka tak pikir-pikir ya, sebenarnya yang membuat kita itu pikiran, yang sumpah, sesusah itu karena kita terlalu menganggap penting omongan orang lain. Subhanallah, yang tidak menjadikan kita itu apa ya, berkembang menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, coba kita anggap biasa saja. Ya sudah, mau dikatakan A silahkan, dikatakan B silahkan, dikatakan C silahkan. Waktunya makan kita makan, waktunya ngaji kita ngaji, waktunya mandi kita mandi. Subhanallah, ngopi kita ngopi. Subhanallah, masya Allah, ya sudah. Subhanallah. Tapi kata orang itu begini, bukan persoalan kita. Itu pikiran siapa? Orang itu. Perkataan siapa? Orang itu. Ya persoalan mereka. Betul tidak? Kenapa kita harus memikirkan persoalan mereka? Nengkumil dikatain begini. Yang mengatakan siapa? Itu si A. Anggapannya siapa? Si A. Ya sudah, itu persoalan si A.
Subhanallah. Lah kalau kita terlalu menganggap ini penting persoalan ungkapan mereka, ya kita yang pusing nanti. Pusingnya aja ngejak-ngejak, puyengnya aja ngejak-ngejak. Subhanallah. Seperti itu. Maka kalau kita menganggap ya sudah ringan-ringan saja, subhanallah, maka insya Allah lebih rileks kita dalam menjalani kehidupan ini. Subhanallah. Nikmat disyukuri, ada ujian disyukuri. Subhanallah. Masya Allah tuh, Masya Allah. Makanya ya, kata ini seorang penyair yang bernama Mahmud Sami Al-Barudi mengatakan seperti ini. Masya Allah. فليقل حاسدي على كل شيء فسمعي عن الخنا في احتجابي ولا أبالي بما يقال وإن كنت مليئا برد الجواب. Biarlah yang iri berkata apapun tentang diriku, sebab pendengaranku tentang ucapan buruk telah tertutup. Aku pun tak peduli dengan apa yang diucapkan, itu kuncinya. Wala ubali. Jangan terlalu kita pedulikan orang-orang yang menjadikan kita itu down, terpuruk, yang ucapannya, tindakannya tidak menjadikan kita bangkit. Subhanallah. Wala ubali bima yuqal, aku pun tak peduli dengan apa yang diucapkan. Wa in kuntum mali'an biradil jawabi, meskipun jika mau benakku penuh dengan aneka jawaban. Nafsunya ini kalau pengen melawannya bisa, pengen membalas dia bisa, tapi untuk apa? Gak rampung-rampung nanti. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Saya suka sekali ya perkataannya siapa itu, bahwa tidak akan pernah merasakan kebahagiaan orang yang menggantungkan kebahagiaannya dengan anggapan manusia. Tidak akan merasakan kebahagiaan, ketentraman hidup orang yang kebahagiaannya, ketentramannya disandarkan, digantungkan kepada anggapan manusia. Anggapan manusia naik turun. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Yang positif ambil, yang negatif buang. Subhanallah. Yakin bahwa keberhasilan, kemuliaan, keberuntungan diri kita itu tidak disandarkan oleh omongan orang-orang pembenci. Itu kebahagiaan diri kita tidak disandarkan kepada ungkapan-ungkapan orang-orang yang iri dengan kita, orang yang iri, orang yang gak suka, orang yang membenci. Sebagus apapun kita, ya buruk mawon dalam pandangannya. Wa ainu ridho an kulli aibin kalilah walakin ainu sukhti tubdil masawi. Mata kalau sudah dibalut dengan cinta, maka tiada yang nista. Tapi mata kalau sudah dibalut dengan benci, maka semuanya terlihat keji. Masya Allah. Jadi ada orang yang menganggap buruk kita, mengatakan kita ini itu, yang negatif-negatif itu urusan mereka, persoalan mereka. Subhanallah, biarlah mereka yang repot dengan urusnya sendiri. Kitanya fokus. Kalau memang ungkapan itu memang ada benarnya, kita ambil baiknya. Kalau memang itu enggak benar, kita buang jauh-jauh. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ini paham ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sedikit lagi saya sering ini ya, pernah mencontohkan ini kisah dari subhanallah kalau tidak salah Luqman Al-Hakim. Subhanallah. Jadi ada seorang anak dan orang tua yang bersafar, sedang bepergian, yang memiliki satu kendaraan. Zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada motor. Kendaraannya adalah hewan tunggangannya, keledainya. Maka subhanallah, ketika mulai itu bersafar, bepergian itu, anak bapak ini menaiki keledai itu. Subhanallah, dua-duanya menaiki keledai yang satu itu. Maka orang-orang yang melihat mengatakan, ini kamu gak punya ulas asih sekali, gak punya kasih sayang sekali terhadap binatang.
Ini kamu dan anakmu berat loh, kasihan binatangnya. Dipikir lagi, oh iya benar. Maka turunlah gantian, ya sudah nak, subhanallah, kamu yang naik, bapak yang turun, yang nuntun. Lewat lagi, subhanallah, ada orang yang melihat lagi, ada yang ngomong lagi kepada anaknya, kamu anak yang durhaka, enggak sopan. Kamu bapak yang subhanallah, apa namanya, bapak yang durhaka, bapak yang enggak penyayang. Kenapa? Subhanallah, kamu enak-enakan berada dalam tungganganmu, anakmu yang malah berjalan tanpa tunggangan. Oh iya ya, benar juga ini. Ya sudah, gantian, kamu yang naik di atas, bapak yang di bawah. Lewat lagi, jalan lagi, ada yang melihat, diomongin lagi ibu-ibu. Katanya kamu anak yang durhaka, nggak punya sopan santun. Masa bapakmu yang di bawah, kamu yang di atas naik tunggangan. Oh ya benar juga. Akhirnya apa? Dua-duanya nggak ada yang naik, dituntun. Ada orang yang melihat, dikatain lagi. Ya Allah, Gusti, omongannya menusuk di berangkat-peragat. Sumpah temen lawan apa ya, nuruti be omongannya menusuk iki. Masya Allah, dia berangkat-peragat. Maka nggak jadi itu, nggak ada yang naik keledainya. Yang melihat dikatain lagi, kamu itu bodoh atau apa? Sudah punya kendaraan nggak malah dinaiki. Untuk apa itu kendaraannya di bawah? La ilaha illallah, salah terus ya. Lah ini gambaran orang yang senantiasa kebahagiaannya, kedamaiannya disandarkan dengan anggapan orang. Subhanallah. Jadi punya prinsip, harus punya prinsip. Selagi kita berada dalam koridor agama, tidak menyusahkan orang lain, tidak berbuat zalim kepada orang lain, kita berbuat semaksimal mungkin apa yang bisa kita perbuat dari hal-hal positif. Adapun menurut kata orang itu nomor berapa lah, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Lah itu, subhanallah. Dan yang terpenting ya, subhanallah, kunci kedamaian itu apa? Kita tidak merasa memiliki. Subhanallah, kita tidak merasa memiliki. Subhanallah. Makanya ketika Nabiullah Musa alaihissalam pingin subhanallah, dijadikan oleh Allah Ta'ala kekasih Allah, diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala, subhanallah, diproklamirkan oleh Allah sebagai Nabi Allah, subhanallah. Itu kata Quran itu sebelum Nabi Musa itu menuju gunung apa itu ya namanya, subhanallah, dalam juz 16 itu apa itu Mbak, dalam surah Toha itu, ingat tidak ayatnya? Subhanallah. Falamma atahanu dia ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa ini. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik, wahai Nabi Musa, sungguhnya aku Tuhan. Fakhla'na 'alaik, tanggalkanlah sandalmu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah suci, lembah tua, di mana tempat Nabi Musa diberikan wahyu, subhanallah. Fakhla'na 'alaik, perintah untuk menanggalkan sandal itu ditafsiri oleh ulama ahli sufiyah. Itu adalah menanggalkan segala haul dan kuwah diri kita. Kalau kita ingin berhasil menuju kepada Allah, mencapai posisi yang mulia di sisi Allah, harus bisa fakhla'na 'alaik dulu, menanggalkan rasa kepemilikan yang ada pada diri kita. Ada ilmu, ini bukan milik kita, ini titipan Allah, punya Allah. Ada harta, ini bukan milik kita, ini titipan Allah, punya Allah. Ada keluarga, bukan milik kita, ini titipan Allah, punya Allah. Yang namanya titipan, sewaktu-waktu diambil sah saja. Kita punya motor, subhanallah, kita titipkan ke tukang parkir, betul tidak? Sewaktu-waktu kita ambil lagi motornya, tukang parkir berhak marah betul? Berhak melarang tidak?
Tidak, karena bukan miliknya. Motornya titipan. Itulah beragam kenikmatan yang Allah beri terhadap diri kita, semuanya titipan Allah. Kalau hidup kita ini subhanallah tahu cara mengontrol rasa kepemilikan kita ini, maka masya Allah akan mudah, legowo, nerimo, qanaah. Punten ibu-ibu, punten. Subhanallah, umpama ada kabar ini si fulanah bin fulan uangnya punten hilang 10 juta. Siapa kang hilang 10 juta? Iku fulanah. Ya Allah, melas teman. Sebatas itu kitanya sakit tidak hatinya, merasa eman badan. Ya kadang biasa naon dudu duitnya kita gimana, betul tidak? Punten 1.000 hilang digulati sampai masya Allah. Kenapa? Kita merasa ini uang kita, ini mana ini uang kita, 100.000 saja digulati. Tapi ketika ada kabar teman kita 10 juta umpama hilang, ya sudah paling apa namanya berbela-sungkawa ala kadarnya, tapi nggak terlalu batin, betul. Karena sanes gadai piambak. Lah begitu gambarannya. Orang itu kadang sulit melepaskan sesuatu karena rasa kepemilikannya yang begitu melekat dalam diri. Kita diberikan harta sekian, Allah uji, lagi dicabut dulu hartanya, masya Allah. Gelapak ini, subhanallah, nggak menerima, nggak sabar, kita kadang marah. Karena apa? Rasa memiliki kepada harta itu. Coba dikurang-kurangi. Terkadang rasa kepemilikan itu manusiawi, tidak bisa dihilangkan secara apa namanya, secara keseluruhan, tapi kita bisa mengontrol, tahu batasannya, tahu tolak ukurnya ini. Fahla'na alaik. Masya Allah, masya Allah. Punten, subhanallah. Punten, subhanallah. Kadang kita ini, kadang ya subhanallah, ada kabar di musola itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia mama, ya Allah. Subhanallah, mama. Ya kita ikut apa ya, masya Allah. Sudah waktunya sedih, tapi enggak terlalu sedihnya seperti sedih saudaranya, keluarganya, betul tidak? Karena ya bukan, kita tidak merasa memiliki orang itu. Punten, subhanallah, saya dulu itu ya, ketika Umi masih ada, subhanallah, kadang sering mendengarkan umpama ada temannya diambil orang tuanya, ya kita ikut berbela-sungkawa, ikut merasakan sedih, tapi enggak terlalu batin begitu. Karena ya memang bukan milik kita, kita anggap ya itu orang lain. Tapi ketika masya Allah, Allah berikan apa ya, surat cinta, diambil Umi, surat kita, ya Allah, sedihnya masya Allah. Karena merasa itu Umi saya, itu orang tua saya yang sangat sayang kepada saya itu. Gambarnya seperti itu. Tapi ketika ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya milik Allah, punya Allah. Nah ini maka akan ringan. Apapun itu ya, baik itu ilmu, Mbak Pondok hafalin Quran, sudah nemen-nemen semangat, jaga hafalannya, suatu waktu hilang, pasrahkan kepada Allah. Ini hafalan punya Allah, ilmu punya Allah, tapi bukan mandek usahanya. Ayo harus diperbarui lagi nih. Bagaimana caranya? Penerimaan yang baik, tawakal itu berpasrah kepada Allah, bukan berpasrah tanpa usaha. Berpasrahnya dibarengi dengan ikhtiar ini. Masya Allah lah itu. Mafhum ya? Alhamdulillah. Ini puntennya ibu-ibu ya. Subhanallah, sudah 9:30 tidak terasa. Masya Allah. Bismillah, semoga ada manfaatnya ya, semoga ada manfaatnya. Ini penutup dari saya ya. Subhanallah. Apa ya penutupnya ini? Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Seorang maestro filsuf yang bernama Plato. Plato ini maestro filsuf dan seorang bijak bestari.
Bijak bestari itu ahli arifin, ahli ma'rifat billah. Kalau bahasa kita wali-wali Allah. Insyaallah. Beliau mengatakan seperti ini, in ta'ibta fil birri fa innal birra yabqa wa ta'abu yazul. Jika engkau merasa lelah akibat aktivitas baikmu seharian, maka ingatlah bahwa kebaikan itu akan langgeng pahalanya dan lelahmu akan hilang. Karena kalau kita enggak lelah dengan kebaikan, maka kita akan lelah dengan keburukan. Masya Allah, pilih mana? Wa inil tadhadhta bil athami fa innal ladzata tazulu wal athama tabqa. Jika engkau merasakan kenikmatan dengan aktivitas burukmu, maka ingatlah bahwa kenikmatan itu akan hilang dan dosa-dosa itu tetap langgeng. Maka kata sahibul hikam, beliau berkata seperti ini, aujaba 'alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatihi. Ketika Allah Ta'ala mewajibkanmu untuk berkhidmat kepadanya, untuk beribadah kepadanya, maka sebenarnya Dia telah mewajibkanmu untuk masuk surga. Masya Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu baik, kamu solih, kamu takwa, kamu taat, surganya buat dirimu sendiri. Kamu maksiat, nerakanya buat dirimu sendiri. La tanfa'uhu ta'atuka wa la taduruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu 'alaika. Kesetiaanmu pada Tuhan tak memberinya keuntungan apapun, dan kedurhakaanmu padanya tak merugikannya sama sekali. Dia memerintahkanmu melakukan ini, melarangmu melakukan itu adalah demi kepentinganmu belaka ini. Masya Allah, Masya Allah. Maka semoga oleh Allah Ta'ala kita semua dimudahkan untuk bisa menjadi hamba yang solih, hamba yang taat, dan kita berharap dengan kemuliaannya orang-orang solih, khususnya kemuliaannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan kita dianugerahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, senantiasa dicurahi rahmat oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin. Allahumma shalli alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.